Hey guys, balik lagi bersama gue Muhammad Putra Wicaksana. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bikin video yang agak beda nih. Jadi hari ini tuh gue bakal bahas kartu Pokemon. Nah, jadi di luar negeri itu atau di luar itu lagi pada mulai rame lagi sama yang namanya kartu Pokemon. Jadi lagi hype lagi gitu deh. Gue nggak tahu alasan pastinya, tapi salah satu yang gue lihat itu adalah Logan Paul. Kayak yang kalian tahu tuh salah satu YouTuber besar juga. Tiba-tiba tuh aktif banget main Pokemon. Jadi kayak dia kayaknya baru ada tiga video bikin atau bahas kartu Pokemon gitu. Terus dan itu viewersnya banyak banget. Dari dia beli first base set Pokemon dengan harga $200.000, terus sampai dia bikin opening kartunya gitu. Terus kayak ya pokoknya itu rame banget lah. Terus sejak saat itu tuh kayak jadi rame banget yang main Pokemon lagi. Jadi ini kayak balik lagi ke masa 90-an gitu deh, dimana-mana orang-orang nyariin Pokemon. Tuh ada satu rapper juga, Logic itu, dia beli kartu Charizard first base set itu seharga $200.000 atau 180.000. Jadi itu juga termasuk banyak diomongin orang, makanya kayaknya dari situ terus kayak jadi rame lagi gitu lah di luar. Cuma dari yang gue lihat sih ini kayak ramenya tuh di luar negeri gitu ya. Kayak di Indonesia tuh kayaknya masih pada sibuk cupang. Mungkin nggak tahu, mungkin nanti bakal ikut rame juga, bakal menyusul juga. Tapi kalau intinya kalau yang di luar tuh jadi mulai rame lagi karena rapper-rapper, terus kayak pemain NBA, Steve Aoki, gue lihat tuh kayak mulai tiba-tiba beli kartu Pokemon, terus opening kartu Pokemon kayak gitu-gitu. Jadi ini nostalgia banget lah, kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Tadi udah bahas kayak hype-nya yang sekarang, gue mau cerita background gue sedikit. Gue tuh dulu pertama kali tahu Pokemon tuh dikenalin sama om gue, salah satu om yang kanak-kanakan kayak gue sekarang gitu ya, masih om-om tapi masih kanak-kanakan. Jadi dia waktu itu kayak bawa video Pokemon kayak episode 5 yang pertama kali gitu, terus kayak dibawa ke rumah nenek gue, dan sejak saat itu gue nonton terus kayak jadi suka banget lah sama Pokemon. Terus sejak saat itu tuh jadi ngikutin, terus pingin banget zaman dulu tuh punya kartu Pokemon. Nah, karena gue masih belum punya uang jajan kayak zaman dulu tuh, gue akhirnya memenuhi hasrat keingin punyaan kartu Pokemon ini dengan beli yang bajakan. Jadi kalau di Indonesia tuh dulu banyak banget di abang-abang tuh jual yang palsu, yang kayak murah-murah tapi kayak mirip gitu. Jadi yang penting puas deh punya gitu, tapi yang palsunya istilahnya. Jadi bokap gue beliin kartu Pokemon yang asli. Gue ingat banget itu seri Team Rocket. Terus ya gue dibeliin yang asli satu. Terus kayak bokap tuh waktu itu sempat bilang gini yang kayak, aduh ini harganya mahal banget nih, cuma bisa beli satu. Terus bokap gue tuh beli yang palsu juga gitu. Terus tau gitu papa beliin ini aja nih yang palsu tapi beli 10 gitu. Tapi gue ngerasa beruntung banget waktu itu bokap gue beliin yang asli, karena apa ya, palsunya Indonesia tuh kadang suka dilebih-lebihin gitu loh. Dan anak zaman dulu tuh nggak peduli sama gitu-gitu, karena kita main kartu Pokemon tuh buat dikoleksi gitu loh, kayak buat dilihat gambarnya, nggak buat kayak main terus kayak wah yang ini kuat banget nih gitu. Enggak, kita kayak lebih lihat gambarnya, terus gambarnya menarik terus pengen koleksi gitu. Jadi kalau yang palsu tolong semirip mungkin sama yang asli gitu. Jadi kayak jangan kayak kita nggak butuh tuh yang gede-gede gitu, kayak angkanya digede-gedein gitu. Gue buka, gue nggak tahu itu first edition, first base set atau enggak, tapi ya pokoknya waktu itu pas baru keluar lah intinya ya. Jadi bokap beliin, dan gue dapat holographic gitu kartunya. Terus kartunya itu adalah Dark Golbat gitu. Waktu itu setelah hype Pokemon, gue tuh lebih suka Digimon setelah itu. Jadi kayak Digimon tuh keluar, terus kayak gue akhirnya lebih ngikutin Digimon. Dan abang-abang depan sekolah gue tuh kayak jual kartu Digimon juga. Dan gue ingat banget waktu itu tuh kartu WR Garurumon. Terus gue pingin banget tuh kartu, akhirnya gue bilang kayak, bang boleh tukeran gak gitu. Terus akhirnya dia minta si hologram gue yang gue dapetin, si Dark Golbat ini, dari kartu Pokemon yang dibeliin bokap gue. Dan entah kenapa gue waktu itu tuh mau, padahal tuh kartu WR Garurumonnya tuh kayak nggak hologram gitu loh. Dan gue tuker sama Dark Golbat yang hologram. Dan itu rugi banget sih, parah. Dan itu kayak tuh abang-abang tuh nipu anak kecil gue di saat itu, waktu yang kayak masih kecil, masih polos gitu, ditipu gitu, kayak dituker. Gue harap abang-abang itu kayak kalau keluar rumah dia selalu lupa kayak udah ngunci pintu apa belum, atau kayak belum matiin kompor atau belum gitu, atau kayak ya atau gitulah. Ya enggak sih, tapi gue juga yang bego. Kemarin tuh sempet ada, jadi kejual lagi first base set Pokemon, yaitu kartu Pokemon pertama yang dijual itu sampai ke harga $360.000. Tadi setelah gue coba convert ke rupiah, dan itu baru-baru ini banget ya, baru abis gue convert ke rupiah itu sekitar 5 miliar. Gue nggak tahu itu gue bener apa nggak tadi nge-convertnya, tapi nolnya banyak banget yang jelas kayak ya jadi gitu, kayak 5 miliar gitu. Oh my god, wow,
Dan kalian bisa beli rumah, bisa beli mobil apa segala macam deh kayak gitu-gitu dengan hal itu. Jadi kalau kalian masih punya koleksi, buat yang lahir di tahun 90-an kayak gue, yang kalian dulu inget punya kartu Pokemon, coba dicek lagi koleksinya. Siapa tahu harganya sekarang udah bisa lebih mahal, apalagi kalau masih bagus kartunya segala macam. Jadi tolong dicek lagi. Mungkin gue juga nanti kalau pulang ke Indonesia gue coba cari koleksi lama gue, siapa tahu masih ada. Nah jadi untuk mengingat lagi masa-masa nostalgia itu, gue akhirnya memutuskan untuk membeli kartu Pokemon lagi. Ini dia. Nah, jadi ini kartu Pokemon yang baru keluar. Kalau di luar negeri itu namanya Vivid Voltage. Kalau di sini tuh namanya Farben Shock, karena ini bahasa Jerman. Jadi kayaknya harganya nggak akan semahal yang bahasa Inggris atau yang bahasa Jepang, tapi tetap unik karena ini bahasa Jerman. Jadi kayak gue iseng aja. Jadi buat sekalian lihat nama-nama Pokemon bahasa Jerman, sekalian nostalgia, sekalian pengen ngerasain harga apa sih rasanya buka kartu Pokemon kayak gitu. Jadi akhirnya gue mutusin buat beli. Kayak yang gue bilang, ini set yang paling baru, dan di set kali ini tuh gue berusaha pengen banget dapet si Pikachu ini. Jadi salah satu yang bisa kita dapat dari booster pack ini adalah si Pikachu ini, dan ini ya kayaknya lucu aja ya gitu. Jadi makanya pas gue akhirnya milih set yang ini tuh karena ada si Pikachu ini. Terus sebenarnya kalau gue mau jujur, kayaknya sebenarnya chance buat dapat hologram atau holografik atau kartu yang langka gitu susah sih kalau cuma dari 4 paket ini. Tapi nggak apa-apa, sekalian mencoba keberuntungan, sekalian seru-seruan aja buka kartu Pokemon. Jadi kita coba aja. Mungkin gue tinggalin yang Pikachu buat terakhir. Oke, jadi ini kartu pertamanya. Kita coba buka dulu pakai tangan. Zaman dulu tuh cuma bisa buka 1 gitu, tapi kayak sekarang akhirnya bisa buka 4 pakai duit sendiri. Bisa juga ya. Oke. Jadi ini gue lihat dari kalau misalnya gue lihat orang opening gitu di YouTube, jadi kayak 1, 2, 3, 4 kartu pindahin ke depan. Lalu kita lihat kita ada kartu apa aja. Jadi yang pertama adalah Energy Psychic. Terus ada, ini tuh siapa ya namanya? Aduh, ini generasi 3 tapi gue udah lupa. Ketahuan gini gue kayak nggak. Sableye, namanya Sableye. Jadi kalau nama Jerman itu Zobiris. Oke. Terus ada Flunshilk, ini Pokemon baru, gue nggak tahu. Galarian Funshilk. Jadi ini kayak dari Pokemon baru Sword and Shield, gue belum sempat main. Terus ada Helden Medali. Ada Wailmer. Oh, Wailmer namanya sama. Ini salah satu Pokemon yang gue suka juga. Ada Clefairy. Ada Rothmorph. Ini ada yang gambarnya 3D gitu ya. Ada Weedle. Duh, gue yang deg-degan ya. Ada Voltorb, namanya Voltoball di sini. Bal ini bola ya, jadi Voltorb nggak mirip-mirip banget sih. Kita ada reverse holographic Wolfenrock. Ini Pokemon baru juga, gue nggak terlalu tahu. Gue udah nggak ikutin zaman ini. Cuma kalau ada holographic itu abis ini holographic sih, tapi kayaknya nggak yang gue pengen banget. Tapi untuk buka 4 dapat 1 oke lah. Jadi ini namanya Zarude. Kayaknya juga nama bahasa Inggrisnya Zarude, kayak Pokemon baru. Gue belum sempat main yang Sword and Shield ini, tapi kita dapat holographic. Namanya mirip Darude ya, Darude Sandstorm gitu. Oke, buka 1 dapat 1. Jadi mungkin gue sambil tunjukin ke sini kalau udah dapat 1 holographic. Not bad. Kita buka yang kedua. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat si Pikachu ini gitu loh. Oke, ini taruh 1, 2, 3, 4 taruh depan. Oke, kartu pertama adalah Dark Energy.
ada Metal Energy, ada Zebra Cross buat nyebrang, ada Loud Red, bener nggak ya? Kayaknya Loud Red, pokoknya perubahan Wismore. Ada Execute, gambarnya lucu. Ada Elekid, wah gue ternyata masih not bad juga taunya. Ini Pokemon baru, gue nggak tahu. Ada Womble, Womble ini apa ya? Kayak baru juga. Ada Wailmer lagi. Oke, kita dapat kolam berenang gitu buat reverse holografiknya. Cheercaster Thermal, kayaknya thermal bath gitu lah. Dan apakah kita akan dapat holografik lagi? Dapat Zekrom tapi holografik. Tada! Nggak full art, nggak kayak nggak satu sampai bawah gitu, tapi oke lah. Oke, kita dapat buka 2 pack dapat 2 holografik. Berarti kayaknya termasuk hoki ya, not bad. Tapi kita masih nggak dapet si Pikachu itu. Jadi kita buka yang ketiga. Aduh, ini nostalgia banget sih. Kayak zaman dulu tuh pas masih kecil tuh kayak susah gitu loh, mau buka satu aja tuh susah. Karena harganya mungkin mahal. Gue nggak tahu sih zaman dulu, mungkin 100.000 gitu kali ya. Dan gue nggak tahu, kayaknya zaman gue dulu tuh 100.000 tuh gede gitu loh, termasuk gede. Jadi apa namanya? Ya nggak bisa beli banyak gitu loh. Itu termasuk barang mahal gitu loh. 1, 2, 3, 4. Oke, kita balik lagi. Jadi kita dapat Fighting Energy, kita dapat Girafarik. Ini generasi 2 gue masih main, artnya lucu gitu, kayak lagi sunset. Terus kita dapat Stalobor, gue nggak tahu ini nama bahasa Inggrisnya apa. Terus kita dapat buaya, bukan cowok buaya ya, tapi ya kelihatannya jahat juga sih. Kita dapat Fanfi, ini bahasa Inggrisnya juga Fanfi, dari generasi 2 juga, jadi gue masih tahu. Kita dapat Seedot, namanya Samurzel di sini. Kayaknya lagi jalan-jalan, lagi autumn gitu. Berlin udah lewat sih autumnnya. Kita dapat Barakuda or something, atau Pirakuda, nggak tahu. Nama Jermannya Pikuda. Ini Pokemon baru, jadi gue belum tahu. Flagnoil. Ada Eevee. Eevee di sini namanya Evoli. Terus kayak lucu gitu, kayak lagi apa namanya? Lagi shooting star gitu. Terus ada trainer card, jadi gue mau kasih lihat dulu kartu Eevee-nya. Tuh kayak dia lagi malam-malam, terus kayak ada bintang-bintang jatuh gitu, kayak lagi di film Your Name, bagus. Apakah kita akan dapat holografik lagi? Garbodor, tapi nggak holografik. Jadi itu gue mulai nggak suka sebenarnya pada saat masuk ke generasi ini tuh, kayak Pokemonnya menurut gue ini kayak Pokemon tong sampah gitu loh, kayak sampah dari tong sampah. Kayak menurut gue agak kurang kreatif dan bukan holografik. Kartu terakhir kita, apakah kita bisa hoki di yang paket yang ada Pikachu ini? Ayo dong, dapat dong Pikachu-nya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, pindahin ke depan. Metal Energy. Kita dapat Kate, tapi kayaknya kalau bahasa Inggrisnya ini salah satu trainer gitu, namanya Nessa. Terus kita ada Trompet. Ini juga, ini kayak Pokemon baru, gua nggak tahu. Blitzigel, ini juga kayak Pokemon baru, kayak apa ya? Kayak bulu babi gitu ya di air. Terus Pampuli, ini kuda. Terus ini Pineco, kayak lagi di apa ya? Lagi ada banyak kembang api, kayaknya lagi tahun baruan. Ada Elekid, ada Duskull, salah satu Pokemon favorit gue. Jadi kalau yang tema-tema Halloween gitu biasanya gue suka Gengar, Duskull, Dusknoir. Ada Fanfi lagi.
ada Fletiamo reverse holographic. Kita lihat apakah kita bisa dapat kartu holographic lagi di yang terakhir. Dan oh shit, gue udah dapet tuh kartu Pikachu. Oh my god, cheat. Gue beneran bercanda doang, sumpah. Gue beli 4, terus gue cuma ngarep dapat kartu ini, tapi kayak gak mungkin lah ya dari 4 gitu loh. Karena kayak ini tuh dia gembul banget gitu, kayak gimana ya? Kayak cute parah gitu tuh, lihat deh. Damn, gue cuma bercanda beneran, kayak gue tinggalin di yang terakhir, yang Pikachu, biar kayak ya siapa tahu gitu lah ya dapat dari yang gambarnya Pikachu. Kayak karena gue lihat di YouTube ini tuh kayak kalau opening ini tuh dapetnya susah si kartu Pikachu ini. Oh, kita dapat. Oke. Ini investasinya ini berarti sukses ya, karena kartu Pokemon ini sebenarnya bisa dipakai investasi juga. Jadi kayak kalau kalian dapat kartu yang langka-langka kayak gini, kalian bisa jual lagi, apalagi kalau ditunggu sampai berapa tahun gitu. Maksud gue, ini set gue yang paling baru, jadi nggak terlalu mahal kalau dijual lagi, tapi kayak kalau disimpan pasti mahal. Maksudnya kartu-kartu yang tadi tuh yang kayak sampai $200.000 sampai $600.000 itu tuh generasi pertama, yang which is itu udah tahun 90-an. Jadi sekitar sudah 20 tahun? 20 tahunan. Jadi harus disimpan selama itu dulu kira-kira, atau 10 tahunan lah, at least baru sampai harganya kira-kira naik gitu. Tapi kalau kalian pingin seru-seruan sambil investasi, kalian bisa main kartu Pokemon. Jadi gue pun juga kalau gue bisa ke mesin waktu, selain invest di Bitcoin, gue juga pasti bakal beliin kartu Pokemon yang zaman-zaman dulu. Tapi gue seneng banget akhirnya bisa dapet Pikachu ini. Tada! Giga Volt Tackle Pikachu VMAX. Jadi ini tuh kayak dari series game yang terbaru. Jadi dia bisa Gigantamax gitu, intinya kayak bisa jadi besar gitu. Jadi Pikachu jadi besar. Kayaknya pakai baju kuning terus dapet Pikachu kayak pas. Oke, gue masih senang banget ini. Ya udah, segitu dulu aja video kita hari ini. Jadi gue mau nunjukin dapat apa aja hari ini. Yang langkanya dari 4 kita dapat 3. Kita dapat 3 holographic. Jadi kita dapat Zarude V. Terus kita dapat Zekrom. Dan yang terakhir kita dapat Pikachu VMAX. Jadi segitu dulu aja videonya. Terima kasih banget udah nonton. Gue nggak tahu sih kalian suka nggak video yang kayak gini, tapi thank you banget udah kalau misalnya udah nontonin sampai sekarang. Dan please ceritain juga kalau kalian ada pengalaman sama kartu Pokemon yang kalian kalau misalnya zaman dulu yang nostalgia segala macam, atau mungkin zaman sekarang masih ngoleksi, kasih tau gue. Dan kalau kalian enjoy, gue bakal coba bikin lagi di episode berikutnya. Ya udah, gue Muhammad Putra Wijaksana undur diri dulu, sampai jumpa lagi. Dadah.